Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'd. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat taufik hidayah kepada kita sehingga sampai saat ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Marilah kita mulai tilawah virtual hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca nanti akan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad al-'ilmu bila 'amalil junun wal 'amalu بغير علم لا يكون واعلم أن العلم الذي لا يبعدك اليوم عن المعاصي ولا يحملك على الطاعة لن يبعدك غدا عن نار جهنم. وإذا لم تعمل بعلمك اليوم ولم تدارك الأيام الماضية تقول غدا يوم القيامة فارجعنا نعمل صالحا فيقال يا أحمق anta min hunaka tajib. Ayyuhal walad, wahai anak, al-ilmu itu bila amalin, tanpa pengamalan, jununun itu sebuah kegilaan. Ilmu bila amalin, tanpa sebuah pengamalan, jununun adalah sebuah kegilaan. Wal amal, dan adapun pengamalan, bighairi ilmin, tanpa ilmu, la yakunu, tidak berguna, tidak ada. Wa'lam, dan ketahuilah, annal ilma, sesungguhnya ilmu, alladhi la yub'iduka, yang tidak bisa menjauhkanmu, al-yawma, hari ini, anil ma'asi, dari maksiat-maksiat, wa la yahmiluka, dan tidak mendorongmu, ala ta'ati, untuk melakukan ketaatan, la yub'iduka, itu tidak akan menjauhkanmu, wadan, di hari esok, an-nari jahannam, dari neraka jahannam. Wa idza lam ta'mal, dan apabila kamu tidak mengamalkan bi'ilmika, dengan ilmumu, al-yawma, hari ini, walam tadarak, dan kau tidak menyusuli, tidak mengikut sertakan al-ayyam al-madiyah, hari-hari yang telah berlalu, taqulu, maka kamu akan berkata, ghadan, di hari esok, yaumul qiyamah, di hari kiamat, farji'na na'mal salihah, farji'na, maka kembalikanlah kepada kami, na'mal, ke dunia, na'mal, maka akan kami beramal salihan, perbuatan salih. Fayuqalu, maka dikatakan, ya ahmak, wahai orang yang bodoh, anta, engkau, min hunaka, dari situ, taji'u, datang. Pesan Imam Ghazali yang kita baca tadi ini adalah sebuah peringatan keras, sebuah sindiran keras pada seorang yang memberi ilmu tetapi ilmunya tidak amal, tidak diamalkan. Ghazali mengatakan ilmu yang tidak diamalkan, ilmu tanpa pengamalan adalah sebuah kegilaan.
Orang yang berilmu tetapi ilmunya tidak diamalkan, itu adalah orang gila. Sedangkan amal perbuatan tanpa didasari dengan ilmu itu tidak berguna. Jadi ilmu yang berbuah menjadi amal, amalnya didasari dengan ilmu. Setiap perbuatannya itu berdasarkan sebuah ilmu, sebuah pengetahuan. Ya, ini tidak hanya bagi peserta didik, siapapun, lebih-lebih yang menjadi menyandang status seorang guru, seorang ustaz, jika perbuatannya tidak mencerminkan ilmunya, majnun, orang yang gila. Karena tujuan utama mencari ilmu, membaca ilmu adalah untuk diamalkan, bukan hanya sekedar dibaca. Oleh karena itu, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang mampu menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mendorong seseorang untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan, mengerjakan sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, jika ilmu kita yang sudah kita pelajari bertahun-tahun tidak mampu menjauhkan diri kita dari kemaksiatan, ibadah tidak semakin dekat kepada Allah, tidak semakin bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ilmu yang seperti ini tidak akan mampu menjauhkan kita dari api jahannam, neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Artinya seperti yang disebutkan di awal, di mana dalam sebuah hadis pula, asyaddun nasi 'adzaban yaumil qiyamati 'alimun lam yafaqhu bi'ilmihi. Manusia yang paling pedih siksaannya nanti di hari kiamat adalah orang yang alim, yang ilmunya tidak bermanfaat, tidak berguna baik bagi dirinya apalagi untuk orang lain. Mari saya mengajak kepada seluruh keluarga besar MTS Dawah ini agar mencoba langsung mempraktekkan hari ini apa yang sudah kita baca, seperti moto yang tulis di sandal kita, ruhul muqala an ta'amala bima taqra. Esensi dari sebuah belajar muqala adalah mengamalkan apa yang telah kita baca. Yang haram kita jauhi, yang wajib kita laksanakan, yang sunnah kita gerakkan, kita giatkan. Gitu. Karena itu Salmu wazali wa idza lam ta'mal bi'ilmika al-yawm, jika kau tidak memulai hari ini untuk mengamalkan ilmu, masih menunggu besok dan seterusnya, dan waktu-waktu yang telah lalu kau biarkan tidak diisi, tidak diperbaharui dengan hal-hal yang baik, niscaya kamu, kata Imam Ghazali, wahai anakku, dari kiamat kamu akan berkata, farji'na na'mal salihan. Farji'na na'mal salihan ini adalah ucapan orang-orang yang sudah masuk neraka. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikembalikan kepada Dia walaupun sesaat, sehari saja. Farji'na na'mal yawman na'mal salih.
ya Allah kembalikan kami ke dunia yang sehari saja, maka kami akan beramal saleh, berbuat hal-hal yang baik yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan ditunda-tunda. La tuakhir syai'an wa ila al-ghad ma yumkinuka an ta'malahu. Jangan kamu nunda sampai besok apa yang kau bisa amalkan dalam hari ini. Hal yang kecil misalnya di doa setelah azan kita diajari di ajaran fikih, siapa yang mendengar azan kemudian menjawab apa yang azan seorang muazzin, dan setelah itu berdoa Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma ila akhirih halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, maka orang seperti ini kata Nabi akan mendapat syafaatku di hari kiamat. Hal seperti ini kita lakukan ketika Anda mendengar azan. Apapun yang Anda kerjakan jangan ditunda, dengarkan sebentar azan itu, jawab. Atau hal yang lain, ini hal yang sunnah, yang haram. Kalau ini misalnya sudah ada jelas-jelas tidak halal, tinggalkan. Kalau ini hal-hal yang dilarang oleh agama, tinggalkan, jangan kerjakan. Walaupun hal-hal itu akan membawa kesenangan kepada kita, terutama dunia. Gitu. Yang repot kalau zaman sekarang itu sifat yang wajib bagi para usul sekali, jujuran, amanah, tabligh, transparan, menyampaikan apa adanya yang sekarang. Kalau itu bisa kita kerjakan, maka insya Allah satu sifat yang wajib pertama itu sidq, jujur, kita amalkan, insya Allah perbuatan jujurnya akan membawa kebaikan-kebaikan yang lain. Rasulullah bersabda dalam kitab Sahih Al-Bukhari, "Alaikum bis-sidqi fa as-sidqa yahdi ilal bir, ilal birri yahdi ilal jannah." Hendaklah kalian senantiasa jujur, karena kejujuran akan membawa kebaikan, dan kebaikan akan membawa surga. Dan sebaliknya, iyyakum wal kadhib, fa innal kadhib yahdi ilal fujur, wa ilal fujur yahdi ilal nar. Hindari kedustaan, karena kedusta, kebohongan itu akan membawa keburukan, keburukan akan membawa kita ke neraka. Dalam sebuah kisah yang diceritakan dalam kitab Qasaa'il Ibad, saya sebutkan kisah Syekh Abdul Qadir Jailani ketika dia ingin minta izin kepada ibunya untuk menuntut ilmu. Oleh sang ibu, Syekh Abdul Qadir diberi bekal uang saku sebanyak 40 dinar yang oleh sang ibu dibuatkan saku dibawa ketiaknya. 40 dinar itu ditaruh di bawah ketiaknya, dari dalam sakunya, bukan dari depan. Setelah persiapan lengkap, baju sudah dikemas, kemudian uang saku sudah ditaruh di saku di bawah ketiaknya, kemudian sang ibu berpesan kepada Syekh Abdul Qadir, kalau sekarang kalau masih kecil, pesan pada ibunya, berpesan begini, "Wahai anakku, silahkan kau berangkat
untuk ibu manapun yang kau sukai, dan jangan pernah pulang kembali ke rumah ini. Kau sudah saya titipkan ke Allah, nanti kita ketemu di akhirat enak. Ini mau berangkat mondok, berangkat studi oleh ibunya, tidak boleh pulang. Wahai anak, berangkat mencari ilmu setinggi mungkin, dan jangan pernah kembali lagi ke rumah ini. Kau sudah saya titipkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti kita akan berakhir. Dengar tujuan itu, tapi ingat satu pesan ini, jangan kau pernah langgar. Apa itu? Kejujuran. Kau harus jujur kepada siapapun, walaupun kau harus melepaskan nyawa, harus kehilangan nyawa. Jujur, tidak boleh berjanjilah kepada ibu, kau tidak boleh berbohong kepada siapa. Dengar pesan ini, satu pesan ini, menangis. Baik, insya Allah amanah ibu akan saya laksanakan. Berangkatlah Syekh Abdul Qadir ke Mekah mengikuti rombongan kafilah dagang dari Syam, dan waktu itu rombongan yang paling kecil ya Syekh Abdul Qadir ini, yang lain adalah pedagang-pedagang yang akan menjual dagangannya di kota Makkah. Di tengah perjalanan kafilah rombongan pedagang ini dihadang oleh perampok, 10 perampok dalam kitab tersebut, 10 perampok. Masih dihentikan, dikepung di tengah jalan, dan semua harta yang dibawa dirampas oleh para perampok tadi. Tinggal satu anak kecil yang bernama Abdul Qadir Yani. Dan para perampok ini mengira bahwa Abdul Qadir tidak bawa apa-apa, anak kecil masa bawa harta. Ketika ditanya oleh salah satu perampok, "Hai anak muda, kamu bawa apa? Apakah kamu punya harta?" Dia sebetulnya ya ada keinginan berbohong, tapi karena dia ingat pesan ibunya, Abdul Qadir tidak berani berbohong. "Saya bawa uang, Pak." "Berapa?" 40 dinar. Perampok ketawa. Perampoknya ketawa karena anak kecil sudah bawa uang sebanyak 40 dinar. Yang pada itu tidak mungkin seorang anak kecil sudah punya uang 40 dinar. Ketawa. Tidak percaya bahwa Abdul Qadir terhadap omongan Abdul Qadir. Perampok satunya datang bertanya dengan pertanyaan yang sama. "Apa yang kau bawa, ayo anak muda, anak kecil?" "Saya bawa uang, Pak." "Berapa?" 40 dinar. Jawaban sama. Nah, dicarilah, jadi satu persatu tanya, jawabannya sama. Dicari tidak ketemu, uang itu tidak ketemu, karena uang itu dibawa ke tiaknya, ya. Tiak dan di dalam. Akhirnya merasa diremehkan oleh anak kecil tadi, Abdul Qadir ini. Para perampok tadi lapor kepada sang pimpinan dan merasa diremehkan. "Wahai pimpinan, bos, ini ada anak kecil membohong kita, katanya bawa 40 dinar, tetapi ketika dicek tidak ada." Akhirnya pimpinan perampok ditanya, wahai anak kecil, "Apa benar kamu bawa uang 40 dinar?" "Benar, Bapak, saya punya uang 40 dinar." "Gimana?" Kemudian oleh Syekh dibukalah akhirnya, "Berikan, ini Bapak, ini uang saya." Terperanganlah para perampok tadi. Tadi tidak menjawab pertanyaan di mana. Ya kan tidak ada pertanyaan itu. Dari awal para perampok tadi bertanya, "Di mana Pak itu?" Keluarkan misalnya. Ya insya Allah akan dikeluarkan. Ketika melihat kejujuran Syekh Abdul Qadir ini, pimpinan perampok tadi menangis di hadapan anak kecil yang namanya Abdul Qadir. Dia berkata, "Wahai anak muda, anak kecil, mengapa kamu tidak berpikir? Kenapa kamu jujur?
bukankah kamu tahu bahwa kami ini perampok yang pasti sudah mengambil harta bendamu itu? Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab, wahai bapak-bapak, saya tidak berani berbohong karena ibu saya berpesan bahwa saya tidak boleh bohong kepada siapapun. Tambah kali, walaupun kamu harus kehilangan nyawa, harta, walaupun harus kehilangan nyawa, saya tidak akan pernah melanggar janji saya kepada ibu saya. Menangislah pimpinan perampok tadi dan 10 anak buahnya semuanya bertaubat di hadapan Syekh Abdul Qadir Jailani. Gara-gara apa? Gara-gara satu, kejujuran. Maka shadaqa Rasulullah dengan sabdanya tadi, alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr. Ini pelajaran bagi kita. Insya Allah kalau kita jujur dalam segala hal, jujur dalam bertindak, perbuatan kita tidak bukan mengada-ada. Karena di hadapan guru kita sok diam, sok santun. Itu tidak jujur. Di luar ketika tidak ada guru, ada rame, ada ketawa dan sebagainya, berarti Anda dalam sikap dan perbuatan tidak jujur. Jujur dalam berpikir. Jika Anda menghadapi ujian, ya, jangan mencontek. Kalau Anda mencontek, itu berarti Anda sudah tidak jujur dalam berpikir. Jawab Pak padanya. Jangan hanya gara-gara ingin mencari nilai tinggi Anda berbuat curang, jujur berkata-kata dan sebagainya. Itu hati-hati loh, kita evaluasi dulu. Insya Allah kejujuran ini kalau kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah semuanya akan mengajak kepada kita dalam kebaikan. Di zaman Rasul sama, ada seorang, kisahkan ada seorang yang jahat, pokoknya penjahat yang setiap hari berbuat perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menyampaikan keinginannya untuk bertaubat kepada Rasul. Apakah bisa ya Rasulullah, perbuatan dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Bisa, kata Rasul. Apa syaratnya Rasul? Satu saja, jujur kepada saya. Akhirnya, baik ya Rasulullah, saya akan berusaha. Kemudian sahabat ini pulang rumahnya dengan aktivitas sehari-hari, tapi ketika ia hendak mengulangi perbuatan itu, dia berpikir, nanti saya ditanya oleh Rasulullah. Kalau ditanya oleh Rasul, bagaimana saya harus jawab? Kalau saya tidak jujur, saya sudah berbohong. Saya berdosa kepada Rasul. Saya tidak menjaga janji saya kepada Rasulullah. Mau berbuat maksiat ini tidak jadi. Nanti kalau ditanya Rasul bagaimana, saya harus jujur. Mau berbuat satu ini, itu akhirnya semuanya membawa dia pada kebaikan-kebaikan. Semoga kita semuanya diberikan kekuatan Allah, diberikan pertolongan oleh Allah untuk bersikap jujur dalam segala hal, jujur dalam berfikir, jujur dalam bertindak, jujur dalam berakhlak, jujur dalam perbuatan. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Allahumma fiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.